membahas model pembelajaran network. Pengertian model pembelajaran network yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau yang lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang diminatinya, sehingga siswa mencari dari berbagai sumber yang ia percaya berupa buku catatan, internet, televisi atau yang lainnya. Selanjutnya, menurut pandangan Robin Perkati 1991, network merupakan model pemanduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. Kelebihan model pembelajaran network yang pertama, sangat proaktif dan berkembang secara alami dari pelajar itu sendiri. Yang kedua, model pembelajaran network mengembangkan keterampilan berpikir anak. Yang ketiga, model pembelajaran ini juga mengembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, dan menghargai gagasan orang lain. Nah, selanjutnya kekurangan dari model pembelajaran network. Yang pertama, cakupan materi yang terlalu luas dikarenakan minat siswa yang bermacam-macam sehingga sulit untuk dipahami. Yang kedua, titik keberhasilan yang berpusat pada motivasi siswa sehingga seringkali adanya hambatan dikarenakan motivasi siswa yang berubah-ubah. Yang ketiga, terlalu banyak ide sehingga tidak fokus pada materi yang diajarkan. Harapan model network yang kami cantumkan yaitu ada di kelas 4, tema hak dan kewajiban. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, dan SBDP. Nah, untuk kompetensi dasar yang kami cantumkan yaitu yang pertama, Bahasa Indonesia 3.1.4.1, PPKN 3.2.4.2, SBDP 3.4.4.4, Matematika 3.5, 4.5. Jika digambarkan model network akan seperti ini. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Nah, kalau gitu sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa ya. Doa dimulai. Selesai. Nah, coba lihat sekelilingnya ada sampah atau tidak. Kalau ada, coba buang dulu ya ke tempat sampah. Sudah, alhamdulillah kalau sudah ya. Nah, sekarang Bapak akan absen kalian terlebih dahulu ya. Bapak akan absen kalian terlebih dahulu. Caca hadir, alhamdulillah hadir. Terus Erik hadir, alhamdulillah. Nah, semuanya hadir semua ya. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian, apa tugas kalian di rumah? Nah, betul, mencuci piring, mengerjakan PR, membantu orang tua. Nah, betul, itu merupakan kewajiban kalian di rumah ya anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya lagi kepada kalian, jika kalian sakit, apakah kalian perlu dibawa ke dokter? Betul, perlu, karena agar kalian sembuh ya kalau dibawa ke dokter. Selanjutnya, jika kalian jenuh, apakah kalian perlu berlibur? Betul, juga perlu. Nah, yang terakhir, apakah kalian perlu kasih sayang orang tua? Perlu juga. Iya, itu merupakan hak kalian menjadi seorang anak ya, ngerti ya. Nah, tema pembelajaran kalian kali ini yaitu mengenai hak dan kewajiban. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kalian kali ini yaitu dengan mengamati video, diskusi bersama, mengamati infografis, dan mengamati tabel angka, kalian dapat mengetahui dan membuat laporan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya kalian dapat menyebutkan dan membedakan hak dan kewajiban. Nah, yang terakhir kalian dapat
menyebutkan dan menentukan bilangan prima dengan benar. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Oke, yuk mari kita berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5. Yuk, silakan kalian berkumpul setiap kelompoknya yang sudah tadi Bapak bagi. Nah, kalau sudah dibagi kelompok, selanjutnya pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Anissa. Tolong simak baik-baik ya pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu Anissa. Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, tadi kalian sudah belajar dengan Pak Zainal. Sekarang pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu. Nah, di sini ada 5 kelompok ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4 dan ini untuk kelompok 5. Oke, semuanya sudah mendapatkan LKPD? Baik, semuanya sekarang boleh baca LKPD-nya ya. Oke, langkah yang pertama, diskusikan dengan teman atau anggota kelompokmu. Yang kedua, oke anak-anak, apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu mengenai petunjuk pengerjaan LKPD bagian 1? Tidak ada ya. Nah, sekarang kalian amati video yang akan Ibu tayangkan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, agar kalian semua bisa mengisi latihan yang ada di LKPD bagian pertama. Oke, sekarang mari kita amati videonya bersama-sama ya. Pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama merupakan inti atau topik yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok ini biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari suatu gagasan pokok. Untuk mencari gagasan pokok, maka kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalimat utama ini bisa terdapat di awal paragraf, bisa juga terdapat di akhir paragraf, atau bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf. Untuk menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat melihat ciri-cirinya sebagai berikut. Jika kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka pada kalimat kedua akan terdapat beberapa kata sebagai berikut. Yang pertama, kata yang diulang. Yang kedua, kata ini, itu, atau tersebut. Yang ketiga, terdapat kata ganti orang seperti ia, mereka, atau nya. Dan jika kalimat utama tersebut ada di akhir paragraf, maka pada kalimat terakhir akan terdapat kata oleh karena itu, atau oleh sebab itu, atau dengan demikian, atau jadi. Jika kalimat utama sudah ditemukan, maka gagasan pokoknya ada dalam kalimat tersebut. Bisa ditulis satu kalimat penuh, atau diambil intinya saja. Jika gagasan pokok sudah ditemukan, maka kalimat-kalimat yang lain merupakan pendukung dari paragraf tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut. Gagasan pokoknya terdapat dalam awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi kampung Babakan.
Nah, untuk gagasan penjelasnya berarti adalah selain kalimat tersebut, berarti ada 5 gagasan penjelas. Yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan mengambil rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah diamati videonya? Baik. Nah, sekarang Ibu minta kalian kerjakan LKPD bagian pertama. Kerjakannya, diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Jika ada yang merasa kesulitan, boleh langsung tanyakan ke Ibu. Mengerti anak-anak? Oke, sekarang boleh langsung dikerjakan latihan LKPD bagian ke-1-nya. Bagaimana kelompok 1, apakah ada kesulitan? Tidak ada. Baik. Kelompok 2? Iya, jadi dikaitkan. Dicari gagasan pokoknya, infonya. Ya, betul. Pintar. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai semua mengerjakan LKPD bagian 1? Sudah ya? Nah, sekarang sesuai instruksi dengan petunjuk pengerjaan LKPD, nah sekarang Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, yang mempresentasikannya boleh perwakilan kelompoknya 1 orang. Oke, sekarang Ibu pilih dulu dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 silahkan ke depan. Boleh tepuk tangan semuanya? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, anak-anak Ibu semuanya memang sudah hebat dan sudah pintar. Semuanya sudah mengerti mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jawaban anak-anak semua sudah baik, sudah benar, dan juga sudah sangat tersusun. Nah, sekarang supaya lebih paham, Ibu ingin mengulas kembali tentang materi yang ada pada video tadi. Nah, kita itu sudah mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Iya, boleh, silakan Budi. Betul sekali ya Budi. Gagasan pokok adalah inti atau topik yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Biasanya gagasan pokok ada pada kalimat utama, dan kalimat utama adalah inti atau dasar suatu kalimat. Betul ya. Dan gagasan pendukung ada yang tahu? Boleh, silahkan Santi. Betul sekali, gagasan pendukung adalah kalimat yang berfungsi sebagai penjelas untuk gagasan pokok. Betul ya, pintar sekali anak-anak Ibu, memang hebat semuanya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, karena anak-anak sudah paham dengan materi yang pertama, sekarang kita lanjutkan untuk membahas LKPD yang kedua. Nah, sekarang anak-anak boleh diamati kembali LKPD bagian keduanya. Oke, kita bahas dulu petunjuk langkah kerja pengerjaannya. Oke, Ibu bacakan ya, dan kalian juga simak. Yang pertama, coba kalian amati infografis yang diberikan oleh gurumu. Oke, yang sudah jelas ya langkah kerjanya? Ya, sekarang kalian boleh lihat LKPD-nya masing-masing. Oke, sudah? Ya, di sana ada infografis ya, yang ada pada LKPD. Ada semuanya? Oke, kalian amati dan kalian pahami apa pesan atau isi dari infografis tersebut. Oke, setelah kalian memahami dan mengamati,
Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah paham? Sudah ya? Nah, sekarang anak-anak boleh diskusikan kembali untuk mengerjakan latihan LKPD bagian kedua. Jika ada kesulitan, boleh langsung tanyakan kepada ibu ya. Oke, sekarang ibu beri waktu 30 menit untuk pengerjaannya. Sekarang semuanya sudah boleh mengerjakan. Oke, bagaimana kelompok 5? Ya, betul. Itu ada infografis, hak, dan kewajiban. Nah, bagaimana anak-anak? Semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah ya? Oke, sekarang seperti biasa, ibu ingin perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil jawaban atau hasil diskusinya. Oke, perwakilan kelompoknya yang belum ke depan. Tadi sudah mulai dari kelompok 1. Nah, sekarang ibu ingin mulai dari kelompok 4. Boleh silakan kelompok 4 ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Semuanya sudah ke depan ya. Pintar, hebat semua anak-anak ibu. Ibu belum mendengar tepuk keren. Kita sekarang tepuk keren dulu ya. Tepuk keren. Wow, keren. It's very good. Wow, keren. It's very good. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, betul sekali ya anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari mengenai hak dan kewajiban. Tadi kalian belajar pakai media apa? Infografis, betul. Ada yang tahu tadi di dalam pesan infografis itu menyampaikan mengenai apa? Betul sekali, mengenai contoh hak dan kewajiban di rumah. Betul sekali ya. Nah, sekarang ibu ingin mengetahui hak itu apa sih? Oke, siapa yang mau jawab? Boleh Tasya? Betul sekali, hak itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Betul sekali ya. Oke, sekarang hak udah. Nah, kewajiban. Ada yang tahu kewajiban itu apa? Oke, boleh silahkan Farhan. Betul ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dijalani oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Betul sekali ya, memang pintar-pintar anak-anak ibu. Nah, sekarang ada yang tahu contoh dari hak dan kewajiban di sekolah? Boleh silahkan Farhan lagi. Betul sekali ya, tepuk tangan untuk Farhan semuanya. Oke, terima kasih Farhan. Betul sekali ya, kalian sudah sangat paham akan materi hari ini. Nah, supaya lebih paham, supaya lebih mengerti, dan supaya kalian lebih banyak ilmunya, sekarang masih ada latihan dalam LKPD. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Oke, sekarang boleh diamati kembali LKPD-nya masing-masing. Oke, sekarang sudah latihan yang keberapa? Yang ketiga. Oke, yuk kita bahas kembali mengenai petunjuk pengerjaannya. Oke, kita baca ya sama-sama. Yang pertama, coba kalian amati video yang diberikan oleh gurumu. Oke, yang kedua, setelah mengamati. Nah, kalian semua sekarang sudah paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, kalau begitu, Ibu akan menayangkan video kembali untuk kalian mengerjakan latihan yang ketiga. Maka dari itu, kalian harus mengamati video ini dengan seksama. Oke, paham semuanya? Oke, kalau begitu, sekarang Ibu akan mulai menayangkan videonya.
Mari kita amati bersama-sama. Halo adik-adik, materi kali ini adalah tentang bilangan prima. Tahukah kalian apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 merupakan bilangan prima, sedangkan 4 bukanlah bilangan prima. Karena 4 dapat dibagi dengan angka 2. Dalam matematika, 5 bilangan prima yang pertama yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Lebih sederhananya, 5 disebut bilangan prima karena bisa dibagi dengan 1. Tidak bisa dibagi dengan 2, tidak bisa dibagi dengan 3, tidak bisa dibagi dengan 4, namun bisa dibagi dengan 5. Maka 5 merupakan bilangan prima karena hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Itulah pemaparan tentang bilangan prima. Mudah dipahami bukan? Gimana, udah paham dengan materinya? Sekarang adik-adik tentu pintar membedakan mana bilangan prima dan yang tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Agar lebih paham, adik-adik bisa bertanya pada teman-teman. Siapa bilang belajar matematika itu sulit? Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah diamati videonya? Sudah ya? Oke, sekarang kalian boleh langsung mengerjakan latihannya. Oke, anak-anak, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan latihan LKPD bagian ketiga? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu ingin kita bahas bersama-sama mengenai latihan LKPD yang ketiga. Oke, kita bacakan dulu latihannya bersama-sama ya. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Ada yang tahu? Oke, silakan kelompok 4. Ya, betul sekali. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 dan juga bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 2 bilangan itu sendiri, yaitu 1 dan juga bilangan itu sendiri. Betul sekali ya, kelompok 4. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang latihan selanjutnya yang ada pada bagian ketiga. Apa? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Anak-anak Ibu memang hebat semuanya, sudah sangat pintar-pintar dan sudah mengerti semua akan materi yang Ibu ajarkan. Good job. Nah, sebelumnya Ibu ingin dengar dulu kita tepuk JOB. Siap? Oke, 1, 2, 3. JOB. Good job, good job. JOB. Good job, good job. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Tiara. Halo anak-anak, tadi kalian sudah belajar bersama Bapak Zainal dan Ibu Anissa. Kita lanjut belajar bersama Ibu yuk. Coba kalian lihat LKPD bagian keempat ya. Sudah dilihat? Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hasil karya montase yang dibuat oleh Ibu. Bisa dilihat ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, menurut kalian montase itu apa ya? Ada yang mau berpendapat? Ayo semuanya keluarkan pendapatnya. Iya, boleh. Firda. Iya, bagus. Menurut Firda, montase itu gambar yang ditempel-tempelkan. Coba dari yang lain ada yang mau berpendapat? Ya, boleh. Oh, menurut Adam, montase itu adalah gabungan gambar-gambar yang ditempelkan ke dalam HPS. Ya, bisa jadi. Nah, jadi anak-anak dapat disimpulkan ya bahwa
montase itu adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Nih, seperti tadi Ibu contohkan kan? Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah jadi, yang Ibu print. Nah, gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah, dari koran, atau kalian juga bisa ngeprint. Nih. Lalu nanti kalian gunting dan ditempelkan sesuai dengan temanya. Nah, sekarang Ibu minta kalian membuat montase ya. Ibu sudah menyediakan alat dan bahannya ya. Boleh nanti setiap kelompoknya maju ke depan dan memilih gambarnya. Ibu simpan di depan ya. Nah, temanya itu adalah hak dan kewajiban di rumah. Semenarik mungkin ya kalian membuatnya. Ayo semuanya berdiskusi, kerjasama. Sudah semuanya mengerjakan? Alhamdulillah. Coba Ibu mau lihat nih satu persatu hasil karya kalian. Dari kelompok 2 dulu, maju ke depan ya. Wah, bagus sekali. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, karena kalian sudah mengerjakan dan sudah membuat montase, Ibu minta kalian duduk ke tempat masing-masing. Coba siapa di sini yang mau menyimpulkan kita sudah belajar apa saja? Iya, boleh Penti. Iya, betul ya. Kita sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu kita juga sudah mencari gagasan pokok dari kalimat utama. Kita juga sudah mengetahui pengertian kewajiban serta contohnya, pengertian hak serta contohnya. Lalu kita juga sudah mengetahui apa itu bilangan prima, dan yang terakhir tadi kita sudah mempelajari apa? Ya, betul. Kita sudah mempelajari, kita sudah membuat montase, karya seni montase. Ya, betul. Kalian hebat. Nah, sebelum kalian pulang, Ibu mempunyai soal latihan terlebih dahulu. Dikerjakan ya secara masing-masing. Tidak boleh menyontek ya. Sudah semuanya? Ya, bagus. Coba sekarang siapa yang tidak mengerti dari soal evaluasi itu? Ada yang tidak dimengerti? Boleh kita diskusikan ya. Oh, nomor 4. Nomor 4 itu perbedaan hak dan kewajiban. Siapa di sini yang mau menjawab yang nomor 4? Ya, boleh Riri. Ya, betul. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban itu, hak adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Contohnya itu apa? Ya, seperti kita saat ini, kita berhak mendapatkan pendidikan. Nah, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya itu apa? Ya, betul. Kita harus mengerjakan PR atau kita harus mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan. Semoga setiap harinya kita menyenangkan ya. Nah, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba nanti kalian membuat montase ya, tetapi dengan tema yang berbeda. Nah, nanti minggu depan kalian kumpulkan ya. Ya. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.